Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Ustazah Mi. Kali ini Ustazah akan melanjutkan bab di kelas 3. Pastinya kalian sudah tahu ya, bab apa itu? Ya, betul sekali. Bab sistem reproduksi pada hewan. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, seperti biasa kita baca basmalah dulu agar senantiasa Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustazah, sistem reproduksi hewan itu ada satu ya? Atau dua? Atau tiga? Bertelur aja, beranak, atau bertelur beranak? Nah, itu sudah kalian pelajari pastinya di SD dulu ya. Coba kita cek. Sistem reproduksi hewan dibagi dari dua macam. Ada aseksual dan seksual. Aseksual terdiri dari membelah diri, membentuk tunas, fragmentasi, partenogenesis. Sedangkan yang seksual yang biasa kita dengar ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang aseksual ini pasti sedikit asing bagi kalian. Mari kita bahas ya. Reproduksi aseksual. A artinya tidak atau tanpa. Seksual artinya adalah proses penggabungan sel sperma dan sel ovum atau sel telur. Jadi reproduksi aseksual yaitu reproduksi tanpa melalui proses penggabungan sel sperma dan sel telur, atau nama lainnya adalah fertilisasi. Betul. Apa saja macamnya? Tadi Ustazah sudah jelaskan sebelumnya. Next. Yang pertama ada partenogenesis. Partenogenesis adalah kemampuan telur untuk menjadi individu baru tanpa perlu melakukan pembuahan. Ya betul, jadi telurnya itu tanpa dibuahi sudah jadi individu baru. Contohnya pada hewan apa Ustazah? Ada lebah, ada semut. Pernah dengar ratu semut atau ratu lebah? Pasti kalian tahu ya. Biasanya kalau misalnya telur itu tidak dibuahi oleh pejantan, maka jadinya adalah lebah pekerja. Betul, lebah pekerja gitu ya. Yang selanjutnya, membelah diri. Pasti mudah sekali nih. Pasti amuba, betul, membelah diri. Terdiri dari satu sel. Jadi membelah diri itu artinya terjadi pada organisme yang bersel satu, cuma punya satu sel. Jadi dua pembelahnya. Contohnya pada amoeba, paramecium, dan euglena. Selanjutnya, sistem reproduksi melalui tunas. Nah, perhatikan baik-baik ya. Jadi, tunas ini terjadi pada hidra, betul. Hidra itu tanaman di laut, tanaman air, yaitu tanaman hewan. Astagfirullahaladzim, maaf ya. Hewan, betul sekali. Hewan yang ada di laut gitu ya. Hidra ini bisa melakukan reproduksi secara aseksual dan seksual. Seksual seperti yang Ustazah lingkari itu, jadi terjadinya pertemuan atau bertemunya sel telur dan sel sperma. Sedangkan aseksualnya yaitu dengan tunas. Nah, seperti yang Ustazah lingkari merah di situ. Tunas itu jika terlepas maka menjadi individu baru ketika sudah berada di lingkungan yang menguntungkan atau di lingkungan yang mendukung begitu ya. Next, fragmentasi. Fragmentasi adalah cara reproduksi yang dilakukan hewan dengan memotong tubuh induknya. Lalu potongan tersebut menjadi individu baru. Jadi kalau misalnya dipotong jadi 5, ya jadi 5 individu. Apa bedanya dengan membelah diri? Sangat beda sekali. Kalau membelah diri terjadi pada organisme yang bersel satu atau uniseluler. Sedangkan fragmentasi terjadi pada makhluk hidup yang multiseluler atau berinti banyak begitu ya. Terjadinya pada bintang laut dan planaria, betul. Selanjutnya,
reproduksi seksual. Nah, apa itu berarti? Pasti yaitu reproduksi melalui proses penggabungan atau bertemunya sel sperma dan sel telur atau yang disebut dengan fertilisasi. Next, reproduksi seksual pada hewan. Pasti ini sudah kalian pelajari di waktu SD dulu ya. Ovipar yaitu bertelur, contohnya ayam, kemudian burung, cicak gitu ya. Sedangkan selanjutnya yaitu vivipar, beranak. Nah, banyak sekali nih biasanya golongan atau kelas mamalia. Next, ovovivipar, bertelur dan beranak. Jadi dia melakukan dua reproduksi yaitu bertelur dan berbaya. Selanjutnya, teknologi reproduksi hewan. Apa aja itu? Ada inseminasi buatan. Nah, ini biasanya dilakukan di balai inseminasi buatan gitu ya, khusus. Inseminasi buatan atau kawin suntik ini adalah proses memasukkan cairan sperma atau semen dari hewan jantan ke dalam saluran reproduksi hewan betina dengan bantuan manusia pastinya ya. Namanya teknologi itu berarti dibantu oleh manusia begitu ya nak ya. Sangat sangat bermanfaat sekali inseminasi buatan ini karena tidak selalu mendatangkan si pejantan begitu ya. Jadi pejantan yang tangguh gitu, pejantan yang memiliki gen yang bagus gitu ya, disimpan spermanya, kemudian dimasukkan ke dalam organ reproduksi hewan betina begitu, melalui disuntikkan begitu ya. Selanjutnya ada cloning. Nah, cloning ini dilakukan dengan menggunakan sel tubuh hewan untuk kemudian dikembangkan menjadi satu individu utuh. Individu anakan yang dihasilkan memiliki sifat ciri yang sama persis dengan induknya. Nah, pada teknologi cloning ini diperlukan dua individu ya, dua individu juga atau tiga pun juga bisa. Jadi satu individu itu diambil sel tubuhnya, sedangkan satu individu yang lain diambil sel telurnya. Sel tubuh atau sel somatik itu tadi dikeluarkan dikupas gitu ya, diambil sel telurnya, sedangkan sel intinya maksudnya jadi inti dari sel tubuh itu diambil, sedangkan sel telur hanya tempatnya atau wadahnya saja. Kemudian wadah sel telur itu dengan inti dari sel somatik ini digabungkan dan dikembangkan atau sel itu akan membelah terus menjadi embrio begitu. Kemudian akan dimasukkan ke dalam rahim induk betina begitu. Jadi nanti anaknya atau keturunannya ini sama persis dengan induk yang menyumbangkan sel somatik itu atau yang menyumbangkan sel inti somatik itu. Begitu anak-anak. Alhamdulillah pembahasan kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya atau di pembahasan selanjutnya. Mohon maaf jika Ustazah punya salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.